Dengan adanya perjanjian pranikah, semua utang-utang saya tidak menjadi beban istri. Ya. Anak-anak tahu responnya gimana, Mas? Anak-anak tahu dan responnya seperti apa? Mungkin bicara dengan anak seperti apa? Ya, urusan anak-anak nanti biar diselesaikan di pengadilan. Yang pasti mereka sudah tahu kebenarannya, mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan saya tidak bisa bicara lebih dari itu. Mas Ari, kabarnya nanti ketika nanti rumah sudah selesai, kita kembali ke rumah, anak-anak bersama Mas Ari, sedangkan bayinya keluar dari rumah. Itu ini alasannya kenapa permintaan dari bayi atau? Kita lihat bagaimana nanti ya. Ini kan masih 2 minggu lagi, masih ada mediasi lagi. Jadi saya nggak mau bicara terlalu banyak. Keberatan atau Ya, boleh. Saya luruskan sedikit ya. Artinya mengenai maksud berarti ya Mas ya, arah saya ya, bahwa kita selaku penggugat memang memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh kepada pihak kita, dalam hal ini pihak Mas Ari. Berarti gugatannya sendiri ada ya Mas? Dan atas anaknya. Tentang bukan harta gono, perjanjian pranikah. Oke. Nah, ini perjanjian pranikah ini banyak sekali ada yang bilang, wah ini dari awal udah nggak bener nih perjanjian pranikah nih, udah mikirin masing-masing aja. Gini, ada banyak kelebihan tentang perjanjian pranikah. Saya itu kan sudah tahu bahwa saya rencananya nggak mungkin selama-lamanya hanya di dunia entertain. Saya akan masuk dunia bisnis yang mana sekarang pun memang sudah masuk. Saya ada F&B, saya ada menjalankan properti one stop entertainment di Semarang, ya kan. Jadi sering bolak-balik ke sana. Itu dengan adanya perjanjian pranikah, semua utang-utang saya tidak menjadi beban istri. Ya, jadi kalau saya salah langkah, ternyata saya gagal dalam usaha saya. Seandainya tidak ada perjanjian pranikah, maka bank bisa sita, pemerintah bisa sita semuanya. Tapi dengan adanya perjanjian pranikah, itu hanya saya punya utang aja, yang punya istri tidak bisa gitu. Tidak bisa disentuh gitu. Jadi tolong jangan dilihat negatif. Rata-rata sekarang keluarga yang modern itu sudah melakukan perjanjian pranikah. Bahkan sudah sempat dibahas juga, belajar dari kasus Ari Wibowo, ada di YouTube di Instagram itu, bahwa ternyata perjanjian pranikah itu banyak sekali positifnya gitu. Cuman ya namanya orang ya, kalau mau cari berita kan biasanya yang negatif yang lebih enak didengar, yang lebih menarik gitu kan, yang positif kan kurang menarik gitu loh. Ya, jadi perjanjian pranikah itu jangan dilihat sekarang. Ingat baik-baik, perjanjian pranikah itu dibuat pada tahun 2006, pada saat mereka menikah. Situasinya beda, bukan sekarang. Situasi dulu, kita harus pindah ke situasi tahun 2006. Situasi 2006 itu mereka sangat-sangat saling mencinta berdua itu. Baru menikah gitu ya. Jadi jangan ketika berubah 17 tahun Hubungannya apa? Enggak, maksud saya itu harus jangan dilihat sekarang ketika sudah ada perceraian, ada cekcok segala macam, baru diangkat perjanjiannya gitu. Tapi gini loh, Terus kemudian melihat perjanjian pranikah itu menjadi sesuatu hal yang sudah direncanakan, tidak begitu ya. Jangan dilihat. Ya tentunya itu, perceraian tidak ada yang inginkan, dan waktu awal kita menikah juga bukan melakukan perjanjian pranikah dengan tujuan kalau sampai cerai atau enggak sama sekali. Punya perjanjian pranikah sekalipun ya, kalau dia istri saya meninggal karena apapun alasannya, semua hasil saya adalah buat istri. Ada perjanjian pranikah atau tidak, itu tidak ada pengaruh. Semua akan jatuh ke tangan istri sebagai istri yang sah gitu. Nah sekarang kan yang dipertanyakan kenapa bisa cerai
ya kan. Kalau dari pihak saya kan sudah tahu kenapa, kan dari saya kan sudah jelas kenapa, tapi itu bukan hal yang mau saya bahas di luar persidangan. Ini kan persidangan tertutup, dan saya hanya akan membahas masalah itu di dalam karena ya saya mau menjaga anak-anak saya gitu ya, jangan sampai menjadi ini gorengan media yang terlalu besar lagi gitu. Udah cukup apa yang mereka lakukan.